Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidana wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bertemu kembali di acara yang paling kita nanti-nantikan di bulan Ramadan, yaitu THR, Taman Hikmah Ramadan. Taman Hikmah Ramadan, yang mana acara ini kita banyak akan mengambil hikmah-hikmah dari para ustadz dan bunda yang ada di SDIT Al-Furqan tentang hikmah-hikmah yang bisa kita petik di bulan Ramadan. Izinkan kami kenalkan, nama kami Ustadz Hamdan Sawiran, dan hari ini akan ditemani oleh dua anak yang hebat, anak yang soleh, anak yang kuat, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama Ananda Altan Rayanka Saifas dari kelas 4 Ibnu Mas'ud. Yang kedua, hari ini Ustadz Hamdan ditemani oleh Ananda yang hebat, yaitu Ananda Rasya Al-Farizi dari kelas 4 Ibnu Mas'ud. dari 4 Ibnu Mas'ud. Jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Ramadan, yang mana bulan yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, yang mana juga kita selalu berdoa untuk dipertemukan di bulan Ramadan. Dan hari ini khususnya kita akan sama-sama mengkaji apa yang bisa kita syukuri ketika kita bertemu di bulan Ramadan. Sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, tema kita pada hari ini yaitu bersyukur dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Ustadz, izin bertanya, kenapa kita mesti bersyukur dengan dipertemukannya Ramadan, Tad? Jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia, pertanyaan dari Ananda Altan mengundang rasa yang ingin kita ucapkan bersama. Mengapa kita mesti bersyukur dipertemukan di bulan Ramadan? Anak-anakku yang dimuliakan Allah, Altan masih punya orang tua? Masih. Rasya masih punya? Kakak masih punya? Masih. Rasya punya kakak? Masih. Nenek masih hidup? Masih. Alhamdulillah masih. Rasya masih hidup nenek? Masih. Kakek masih hidup? Masih. Masih hidup? Alhamdulillah masih. Masih hidup. Pernah dengar orang yang 2 hari yang lalu atau hari ini atau kemarin atau sebulan yang lalu meninggal keluarganya? Rasya, ada keluarga yang meninggal? Tidak ada. Sahabat TV Al-Furqan, mungkin ada yang keluarganya meninggal baru 2 hari yang lalu, bahkan 1 hari sebelum Ramadan, bahkan ketika sahur, bahkan la ilaha illallah. Banyak orang yang menantikan anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah untuk dipertemukan bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Kita harus menerima takdir Allah. Ketika kematian tidak berbicara usia. Bisa saja yang muda meninggal dunia, tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan. Atau yang tua, yang usianya sudah 60 tahun ke atas, yang hari ini mungkin ia sudah dipertemukan dengan Allah di surganya Allah. Anak-anak Ustadz yang berbahagia, Ustadz hampir kurang lebih 1 minggu ini
dapat info yang meninggal dunia itu sudah 4 orang. 2 orang dari keluarga Ustadz, 2 bersaudara. Yang pertama itu ayundanya yang meninggal. Sedihkah kita ketika kehilangan orang? Sedihkah kita ketika meninggal dunia? Sedih. Yang pertama kehilangan ayunda. Yang kedua ketika 3 hari meninggal ayunda tersebut, meninggal pula adiknya. Berselang cuma 3 hari, jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia. Setelah 3 hari meninggal dunia, malamnya Ustadz bertakziah ke-3 hari. Dapat info juga meninggal bahwa orang yang membantu Ustadz ketika Ustadz di pondok pesantren, orangnya emang sudah tua, 83 tahun, yang baik membantu Ustadz pada saat ingin mondok pesantren, yang selalu Ustadz bertemu. Pasti Ustadz akan sowan bertemu dengan orang tersebut ketika Ustadz berangkat pondok. Tapi apa yang ditakdirkan oleh Allah, Allah tidak mempertemukannya dengan bulan Ramadan. Allah tidak mempertemukannya dengan bulan Ramadan. Lantas kita Altan Rasya yang usianya kita masih ibarat masih muda, yakin gak Altan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang? Tidak terlalu yakin. Rasya yakin? Yakin? Bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi? Adakah yang meninggal di usia Rasya? Ada gak bayi yang meninggal? Ada bayi yang gugur. Ada bayi yang meninggal? Ada yang meninggal. Kita nggak tahu kapan kita mati, sahabat TV Al-Furqan. Kita tidak tahu kapan kita menghadap Allah. Mestinya kita hari ini banyak bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi nikmat iman. Karena sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat anak-anak Ustadz jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia, ayat ini khusus dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana bukti berimannya kita kepada Allah? Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, hati kita bergetar. Disebutkan nama Allah, hati kita bergetar. Lalu bagaimana melihat, menyaksikan seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan usia kita mungkin masih muda, yang kita pasti dengan berkata, ya Allah, kami pasti bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Padahal sejatinya anak-anak Ustaz dan jemaah TV Al-Furqan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu dipertemukan tidak dengan bulan Ramadan. Lalu bagaimana cara kita bersyukur dengan dipertemukan bulan Ramadan? Jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia, tentu dengan bersyukur secara lisan, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberi kami nikmat untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, dengan bukti apa kita berpuasa di bulan Ramadan? Jangan pernah meninggalkannya anak-anak Ustaz. Karena ini bukti rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kita harus bersyukur dengan semaksimal mungkin, dengan zikir, alhamdulillah, mengucapkannya, dengan praktiknya kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena kita belum tentu puasa Senin Kamis, betul tidak? Ya kan? Tapi inilah bukti kita bahwa kita harus bersyukur. Ustaz dua-duanya sudah tidak ada, orang tua sama kakek sama nenek Ustaz sudah tidak ada. Kakek sama nenek Ustaz sudah tidak ada lagi. Yang mana orang itu yang Ustaz sayang, mereka tidak bisa bertemu Ramadan. Dan Ustaz tidak yakin anak-anak Ustaz, apakah Ustaz dipertemukan dengan Ramadan yang ketiga, yang kelima, yang ketujuh, yang ke-30 atau tahun depan. Atau bisa jadi sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, ini Ramadan terakhir kita. Ini Ramadan terakhir kita yang seharusnya kita lakukan dengan baik. Adakah doa untuk dibaca supaya kita dipertemukan bulan Ramadan? Terima kasih Ananda Rasya. Adakah doa atau amalan yang kita panjatkan,
supaya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia, doa ini sering kita ucapkan di bulan Rajab anak-anak Ustaz yang berbahagia, yaitu Allahumma, ikuti Ustaz, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balirna Ramadan. Jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia, amalan ini, doa inilah yang selalu kita panjat. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, dan berkahi kami di bulan Sya'ban, dan berkahi dan pertemukan kami ya Allah di bulan Ramadan. Inilah amalannya Ananda Rasya dan Jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia. Kita harus mempersiapkan dengan persiapan doa. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Pertemukan kami ya Allah. Karena kami, inilah ya Allah, bulan yang kami nanti-nantikan dari 11 bulan yang lainnya ya Allah. 12 bulan kami menanti, 11 bulan yang lalu kami menantikan Ramadan. Ini yang kami tunggu-tunggu ya Allah. Untuk apa kita menantikan bulan Ramadan, Ananda Altan? Untuk berkumpul lagi dengan keluarga. Berkumpul lagi untuk memperbanyak amal. Memperbanyak amal di bulan Ramadan. Kenapa? Kegiatan yang sunnah pahalanya menjadi wajib. Kegiatan yang wajib, ibadah yang wajib menjadi 70 kali lipat. 70 kali lipat, mau pahala 70 kali lipat. Hanya di bulan Ramadan, Jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia. Jadi itulah kita harus bersyukur dan memperbanyak doa. Jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia. Apa doa ketika kita dipertemukan bulan Ramadan, Ustaz? Apa doa yang ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan? Ini yang kami dapatkan dari gurunda kami, Ustaz Adi Hidayat. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam wa taufiqi lima nuhibbu wa tardha Rabbuna wa Rabbukallah. Ini adalah salah satu doa anak-anak Ustaz yang kita ketika hilal atau sidang isbat ditentukan dan hilal sudah muncul, sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa Ramadan nanti seandainya hari Sabtu. Nah, ini doa ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wal islam wa taufiqi lima nuhibbu wa tardha Rabbuna wa Rabbukallah. Inilah doa yang bisa kita panjatkan ketika kita bertemu atau di malam ketika dinyatakan bulan Ramadan. Sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, Ustaz, apa keutamaannya orang-orang yang menyambut Ramadan dengan bahagia, Ustaz? Pertanyaan yang sangat menghujam hati kita, Jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia. Apa keutamaan orang yang menyambut Ramadan dengan bahagia? Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Anak-anak Ustaz yang berbahagia, man di sana semua orang, manusia tua, muda, kaya, sederhana, cukup. Anak-anak Ustaz yang berbahagia ketika bertemu dengan bulan Ramadan, bidukhuli Ramadan haramallah, diharamkan jasaduhu ala niran, diharamkan jasad kita di api neraka. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia, Jemaah TV Al-Furqan yang berbahagia, ketika
Altan atau Rasya kedatangan seorang yang hebat, yang terkenal. Seandainya Altan bertemu seorang presiden, bahagia nggak? Bahagia. Rasya? Bahagia. Bahagia. Bertemu dengan orang yang terkenal seperti mungkin Cristiano Ronaldo, bahagia? Bahagia banget. Bahagia ketemu dengan orang yang terkenal, yang populer, mungkin Raffi Ahmad dan lain-lainnya. Bahagia. Bagaimana dengan pertemukan bulan Ramadan yang jelas-jelas Allah, ya, Rasulullah berkata dalam hadisnya, barang siapa yang berbahagia dipertemukan dengan bulan Ramadan, haram jasadnya dimasukkan di api neraka. Senang nggak kalau kita badan kita haram dimasuk dalam api neraka? Senang. Bahagia nggak? Senang. Cuma TV Al-Furqan yang berbahagia. Kita menyambut tamu aja anak-anak Ustadz, ya, menyambut tamu yang terkenal, ya, menyambut orang keluarga kita yang datang, ya, dari jauh, ya nggak? Mungkin dari mana keluarganya? Dari Jakarta, ya? Dari Jawa. Dari Jawa. Ada keluarganya dari Jawa juga? Dari Bangka. Dari Bangka. Teman-teman yang mungkin datang keluarganya dari Eropa, bahagia datang yang sudah lama tidak bertemu, ya nggak? Pasti bahagia kan? Bahagia. Pasti bahagia ketika kita sudah lama tidak bertemu dengannya, lalu Allah pertemukan. Lalu bagaimana dengan bulan Ramadan yang jelas-jelas bulan inilah yang selalu kita nantikan untuk beramal. Bulan inilah yang kita nantikan untuk meningkatkan rasa keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Lalu apalagi yang kita nantikan ketika kita bertemu di bulan Ramadan? Bagaimana cara menyambut Ramadan dengan baik, Ustadz? Ini pertanyaan yang sangat harus kita persiapkan. Bagaimana cara kita menyambut Ramadan dengan baik? Ustaz tanya Rasya, bagaimana Rasya menyambut saudaranya datang ketika dari Bangka? Persilakan. Dipersiapkan tempat kah? Tempat tidurnya, tempat mainnya. Altan bagaimana? Senang bisa main sama mereka, terus siapin juga tempat tidurnya. Diajak jalan-jalan kah kalau kau? Iya, diajak jalan-jalan. Begitulah ketika kita menyambut tamu yang kita bilang itu berharga. Lalu bagaimana menyambut Ramadan dengan baik ya Ustadz? Bagaimana? Yang pertama, ingat Altan, Rasya, yang pertama menyambut Ramadan dengan baik yaitu dengan rasa iman kita kepada Allah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siang harinya, Altan, Rasya, sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, berpuasa di siang harinya dengan rasa keimanan kepada Allah, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan dosanya. Altan, Rasya, Ustadz juga, bahkan semuanya kita yang bekerja, berpuasa, mungkin sekolah kita siang hari capek, tapi dengan rasa keimanan kata Altan, tetap puasa, jangan batal, tetap puasa. Kata Rasya, gak kuat, batal aja. Tapi kata iman Rasya, jangan, saya tetap puasa. Ada nggak teman yang dulu ngajak batal? Nggak ada sih, sejauh ini. Sejauh ini nggak ada nggak? Ketemu teman yang nggak ya? Alhamdulillah, berarti teman anak-anak Ustadz ini emang anak-anak yang soleh. Banyak mungkin setannya terbelenggu ya. Setan pada saat bulan Ramadan itu diikat, tapi setan dalam bentuk nyata itu banyak. Kenapa? Mereka yang banyak mengganggu kita. Gak usah puasa Altan, capek, batalin aja Rasya, kata teman-temannya mungkin. Barang siapa yang berpuasa karena keimanannya di dalam hatinya, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang malam harinya salat enggak nih? Salat tarawih enggak nih malam nih? Salat. Rasa salat tarawih enggak nih? Salat tarawih, salat tahajud enggak malamnya? Enggak. Rasya? Enggak juga. Sahabat TV Al-Furqan, jangan lupa salat tarawih
dan sholat malam yang lainnya, yaitu sholat tahajud, sholat witir. Man qoma Ramadana, barang siapa yang berdiri di malam harinya untuk sholat tarawih, baik 11 rakaat, 23 rakaat, dengan iman. Mungkin pernah nggak Rasya sama Altan sholat nih, Allahu Akbar, tiba-tiba sholat imamnya bacanya panjang. Kata Rasya sama Altan, temannya manggil, Tan, Altan, kita main sarung aja. Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Rasya? Enggak. Cuman kadang kaki capek aja. Oh, kaki. Nah, sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, bagaimana bisa capek? Emang imamnya baca surat apa? Bisa kalau Al-Baqarah, Al-Imran. Oh, baca yang panjang. Tempat Rasya, imamnya bisa panjang-panjang. Panjang. Panjang ayatnya. Sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, terkadang kita berdiri beribadah karena Allah di malam hari, bukan dengan karena iman kita, tapi kita merasa anak-anak Ustaz berdiri karena kekuatan kita, karena kita merasa masih muda, masih kuat, masih sanggup untuk berdiri. Tapi ketika imamnya baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, lanjut sampai juz 30, sudah kaki kita sudah mulai goyang. Karena kita semua sahabat TV Al-Furqan berdiri bukan dengan keimanan kita, berdiri dengan kekuatan yang mengandalkan fisik kita. Padahal sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, semuanya itu harus kita pakai dengan iman, ya, kita pakai dengan iman. Bukankah bulan Ramadan itu amalan dilipat gandakan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Maka dengan itu anak-anak Ustadz, sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, kita perbanyak membaca Al-Quran. Pernah nggak khatam Al-Quran di bulan Ramadan? Pernah nggak khatamnya? Belum, ya, belum. Jadi sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, setidaknya kita di bulan Ramadan ini merenung, ya, apakah ini Ramadan terakhir kita? Di tahun ini kita tidak dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Inilah yang bisa kita jawab, yaitu dengan iman kita. Bersyukur anak-anak Ustaz, ya, kita masih lengkap kedua orang tua menyambut Ramadan. Masih ada mami, papi, ayah, ya, ayah, bunda, ya, masih dipertemukan kembali dengan mereka di bulan Ramadan. Ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, mungkin tetangga kita, ya, dia berpuasa Ramadan tapi tidak dengan kedua orang tuanya, tidak dengan kedua orang tuanya, tidak dengan keluarganya. Mungkin dia sendiri berbuka sendiri, sahurnya sendiri, tidak ada yang menyiapkan. Lantas kita anak-anak Ustaz yang berbahagia, yang masih ada orang tua, rasa syukur mana lagi yang harus kita ucapkan? Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur anak-anak Ustaz dan sahabat TV Al-Furqan dengan adanya kedua orang tua kita yang lengkap? Masih ada orang tua, masih ada yang menyiapkan kita berbuka, menyiapkan kita sahur. Itulah yang harus kita perbanyak, yaitu beribadah, bersyukur. Sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, jadi kesimpulannya pada hari ini, di Ramadan yang pertama ini, kita harus perbanyak syukur kita kepada Allah dan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, yang bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita semua. Ingat, kita tidak tahu kapan menghadap Allah. Kita tidak tahu mati dengan cara apa. Kita tidak tahu, tidak akan pernah tahu, karena ini semua adalah rahasia Allah. Dan tugas kita semuanya yaitu memperbaiki diri kita agar menjadi orang yang baik, yang selalu berbuat baik,
gemar berbuat baik dan bermanfaat untuk orang-orang yang baik. Sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, ini saja yang bisa kami sampaikan di taman Hikmah Ramadan atau yang kita sebut THR. Semoga yang kami sampaikan ini, yang kami diskusikan hari ini bisa bermanfaat, bisa mengambil hikmah yang bisa kami sampaikan tadi dari pertanyaan-pertanyaan ananda yang baik, yang soleh ini, dengan cara memperbanyak syukur. Syukran ala istima minkum. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqan Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.